Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Rahmatul Fajri, nomor induk mahasiswa 2371661, studi Informatika UPI, program Profesi Guru Prajabatan gelombang 1 2024. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait pemahaman sebagai capaian belajar understanding by design. Pemahaman sebagai capaian belajar understanding by design. Understanding by design atau sering disingkat dengan UBD dimaknai sebagai sebuah desain untuk sebuah pemahaman secara mendalam dengan alur yang disebut dengan backward design atau desain mundur. Understanding by design ini memiliki capaian pembelajaran berupa pemahaman atau understanding. Namun, pemahaman pada understanding by design merupakan pemahaman yang menyeluruh. Selain pembelajaran, siswa atau mahasiswa memahami konten pembelajaran, mereka juga harus memahami apapun akibat dari aktivitas belajar mereka. Konsep pemahaman pada siswa dalam understanding by design bisa saja disamakan sebagai wujud gagasan siswa, namun memang berbeda dengan konsep pengetahuan. Pemahaman siswa melalui understanding by design yaitu bagaimana pemahaman siswa meningkat melalui 6 konsep, yakni yang pertama, siswa dapat menjelaskan, siswa dapat menafsirkan, siswa dapat menerapkan, siswa memiliki perspektif, siswa dapat berempati, dan yang terakhir, siswa memiliki pengetahuan diri. Oke. 6 aspek yang dapat mengukur pemahaman dalam understanding by design. Yang pertama, dapat menjelaskan. Understanding by design mengharapkan siswa dapat menjelaskan dengan melalui generalisasi atau prinsip, memberikan fenomena-fenomena fakta dan data yang dibenarkan dan sistematis, membuat koneksi yang mendalam dan memberikan contoh atau ilustrasi yang menerangi. Sebagai contoh, siswa mampu menjelaskan materi konsep yang telah dipelajari, misalnya tentang fenomena dampak sosial informatika. Nah, selanjutnya siswa dapat menemukan fakta atau isu yang terkait dengan fenomena dampak sosial informatika tersebut. Dan yang terakhir, siswa dapat memecahkan masalah yang terkait dengan fenomena dampak sosial informatika. Yang kedua, ada dapat menafsirkan. Understanding by Design atau UBD mengharapkan siswa dapat menafsirkan melalui cerita-cerita yang bermakna, menawarkan terjemahan yang dapat membuat objek memahami pribadi, atau dapat diakses melalui gambar, anekdot, analogi, ataupun model. Sebagai contoh, siswa mampu menafsirkan fenomena dampak sosial informatika melalui cerita yang dideskripsikan dengan jelas dan runtun. Selanjutnya, siswa dapat menerjemahkan dan membaca gambar selebaran fenomena dampak sosial informatika tersebut. Nah, pada tahap ini, siswa mampu mengubah gambar tersebut ke dalam bentuk kalimat. Dengan kegiatan seperti ini, siswa dapat mengartikan hal tersebut sebagai sebuah pemahaman dan menemukan pola hubung yang terjadi, dan selanjutnya dapat menafsirkan materi dengan baik. Yang ketiga, dapat menerapkan. Understanding by design mengharapkan siswa dapat menerapkan secara efektif, menggunakan dan menyesuaikan apa yang diketahui dalam konteks yang beragam dan nyata. Sebagai contoh, ketika siswa telah memahami konsep dari fenomena dampak sosial informatika, misalnya etika dalam berkomunikasi di media sosial, siswa dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan cara menemukan masalah-masalah terkait fenomena etika berkomunikasi di media sosial tersebut dan mampu menyelesaikannya sesuai dengan pendekatan informatika. Yang keempat, ada memiliki perspektif. Understanding by design mengharapkan siswa dapat memiliki perspektif, melihat dan mendengar dari sudut pandang yang berbeda.
serta kritis dan melihat gambarannya secara umum. Sebagai contohnya, ketika siswa mempelajari suatu materi pembelajaran, misalnya dalam diskusi mengenai fenomena dampak sosial informatika, siswa atau setiap siswa itu akan memiliki perspektifnya yang berbeda-beda dalam memahami suatu materi. Nah, oleh karena itu, diperlukan peran guru untuk meluruskan perspektif masing-masing siswa dalam memahami suatu materi tersebut. Perbedaan pendapat akan membentuk suatu pemahaman yang bermakna dalam memaknai suatu hal, sehingga mereka tidak serta-merta mempercayai dan menerimanya saja, melainkan siswa tersebut dapat mengkonstruk pemahamannya melalui sudut pandang yang berbeda. Yang kelima, dapat berempati. Understanding by design mengharapkan siswa dapat berempati apabila menemukan nilai dalam eh, atau pada diri individu. Mungkin ditemukannya aneh dan tidak masuk akal, dan perspektif secara sensitif berdasarkan pengalaman langsung sebelumnya. Sebagai contohnya, peserta didik dapat memberikan contoh atau perannya di internet seperti mampu menjaga privasi pribadinya atau pribadi orang lain dan berkontribusi agar memberikan komentar yang wajar dan tidak menyerang pribadi. Menggunakan bahasa yang baik sebagai perannya dalam mempelajari fenomena dampak sosial informatika. Yang terakhir, memiliki pengetahuan diri. Understanding by design mengharapkan siswa dapat memiliki pengetahuan diri apabila menunjukkan kesadaran metakognitif, memahami gaya pribadi, prasangka, proyeksi, dan kebiasaan pikiran, serta membentuk dan menghambat pemahaman kita sendiri. Memahami apa yang tidak dimengerti dan merenungkan arti pembelajaran dan pengalaman. Sebagai contoh, peserta didik secara nyata memahami bahwa apa yang mereka pelajari dapat memberikan dampak yang besar bagi lingkungan di sekitarnya. Saat peserta didik mempelajari tentang fenomena dampak sosial informatika, siswa melakukan aksi nyata dalam menyelesaikan fenomena tersebut. Sebagai contoh, mereka memberikan komentar yang wajar dan tidak memberikan komentar yang menyerang pribadi. Menggunakan bahasa yang baik, tidak memposting konten-konten yang negatif, menghargai karya orang lain dan tidak membagikan berita palsu atau hoax. Dan yang terakhir, menggunakan etika komunikasi yang baik. Saya, Raffi, sebagai anggota kelompok 3 yang mendapat bagian dapat berempati dan memiliki pengetahuan diri, saya tertarik untuk membahas pendapat kelompok 2 mengenai dapat menerapkan. Nah, peserta didik dikatakan telah memahami suatu masalah pembelajaran apabila peserta didik dapat menerapkan dengan bukti secara efektif menggunakan dan menyesuaikan apa yang mereka ketahui dalam konteks yang beragam dan nyata atau siswa dapat melakukan berdasarkan pemahaman teori. Petunjuk tersebut menurut Wijin dan TJ pada tahun 2005. Aspek dapat menerapkan merupakan bentuk-bentuk pemahaman yang digunakan dalam capaian pembelajaran, tetapi tidak harus hierarki yang menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mengetahui suatu dalam situasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, atau sebuah simulasi atau menyerupai kenyataan. Sebagai contoh, dapat menerapkan dalam pembelajaran informatika ketika menggunakan pemahaman mengenai etika di media sosial untuk memecahkan masalah di dunia nyata, mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari serta menganalisisnya melalui pendekatan informatika itu sendiri. Berikut referensi yang saya gunakan dalam pembahasan kali ini.
Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.